Mengapa Rusia menginvasi Ukraina? Sejarah konflik yang mengubah dunia. Pada tanggal 24 Februari 2022, dunia dikejutkan oleh kabar bahwa pasukan militer Rusia telah menyerbu Ukraina. Sekitar 200.000 tentara diperintahkan oleh Presiden Vladimir Putin untuk memasuki wilayah negara tetangganya tersebut. Tujuan awalnya tampak jelas, mengambil alih ibu kota Kiev dalam hitungan hari, menggulingkan pemerintahan pro-barat, dan mengembalikan Ukraina ke dalam pengaruh kekuasaan Rusia. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. 3 tahun lebih sejak invasi dimulai, 1/5 wilayah Ukraina masih dikuasai oleh Rusia. Walaupun pembicaraan damai antara kedua negara dijadwalkan kembali untuk pertama kalinya sejak Maret 2022, Presiden Putin sendiri tidak ikut serta. Harapan akan berakhirnya perang ini pun tampak semakin jauh. Alasan resmi invasi, demilitarisasi, dan denazifikasi. Putin memulai invasi ini dengan pidato menggelegar yang disiarkan secara nasional. Ia menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk mendemilitarisasi dan mendenazifikasi Ukraina. Rusia menggambarkan Ukraina modern sebagai negara Nazi, meskipun tuduhan ini dianggap sebagai penyimpangan sejarah yang kasar dan tidak berdasar. Tuduhan ini semakin tidak masuk akal karena Presiden Ukraina saat ini, Volodymyr Zelensky, adalah seorang Yahudi dan banyak anggota keluarganya tewas dalam Holocaust yang dilakukan oleh Nazi. Tidak ada partai sayap kanan ekstrem yang memiliki kursi di parlemen Ukraina sejak pemilu 2019. Bahkan, tuduhan genosida terhadap penduduk berbahasa Rusia di Ukraina Timur pun tidak pernah diakui oleh badan internasional manapun. Dari Crimea ke Donbas, awal mula konflik, invasi Rusia ke Ukraina sebenarnya bukan dimulai pada 2022, melainkan sudah berlangsung sejak 2014. Saat itu, Presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych, digulingkan oleh rakyat melalui revolusi karena menolak kesepakatan dengan Uni Eropa. Ia kemudian melarikan diri ke Rusia. Tak lama berselang, Rusia mencaplok wilayah Crimea dan memicu konflik bersenjata di wilayah timur Donbas, tempat pasukan separatis pro-Rusia mendirikan negara boneka dengan dukungan Moskow. Namun, skala invasi tahun 2022 jauh lebih besar. Putin saat itu telah mengakui kemerdekaan wilayah separatis di Donbas dan mengklaim bahwa penduduknya, banyak yang berbahasa Rusia, membutuhkan perlindungan dari rezim Kiev. Sehari setelah invasi, Putin bahkan menyerukan kepada militer Ukraina untuk mengambil alih pemerintahan dari apa yang ia sebut sebagai geng pecandu narkoba dan neo-Nazi. Ambisi geopolitik, Ukraina harus tetap netral. Putin tidak hanya ingin mengganti pemerintahan Ukraina, tetapi juga ingin menjadikan Ukraina sebagai negara netral. Ia menuduh aliansi pertahanan Barat, NATO, berusaha menjadikan Ukraina bagian dari blok mereka, yang menurutnya mengancam keamanan Rusia. Selama bertahun-tahun, Putin telah mengeluhkan ekspansi NATO ke arah timur sebagai ancaman langsung. Ia bahkan menuntut agar NATO menarik pasukan dari negara-negara Eropa Timur yang bergabung setelah tahun 1997. Namun, kenyataannya, Rusia sendirilah yang memicu ketegangan militer di kawasan tersebut, seperti yang terlihat saat menginvasi Georgia pada 2008 dan mencaplok Crimea pada 2014. Putin ingin menghapus identitas Ukraina. Sejak awal, banyak pengamat percaya bahwa tujuan sejati Putin adalah menghapus keberadaan negara Ukraina sebagai entitas merdeka. Dalam esainya tahun 2021, Putin menulis bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu bangsa yang berasal dari abad ke-9. Ia juga menyebut Ukraina sebagai negara buatan. Media pemerintah Rusia bahkan pernah menyatakan bahwa denazifikasi berarti juga deukrainisasi, seakan menegaskan bahwa identitas nasional Ukraina dianggap sebagai ancaman yang harus dihapus. Namun pada kenyataannya, budaya dan identitas Ukraina telah eksis selama berabad-abad terpisah dari Rusia.
Apakah Zelensky menjadi target utama? Volodymyr Zelensky yang terpilih sebagai presiden pada 2019 menjadi target utama Rusia sejak hari pertama invasi. Menurut penasihatnya, pasukan Rusia 2 kali mencoba menyerbu kompleks kepresidenan. Zelensky mengatakan bahwa ia adalah target nomor 1 dan keluarganya adalah target nomor 2. Putin sempat dikabarkan ingin menggantikannya dengan Viktor Medvedchuk, seorang politisi pro-Rusia yang pernah dituduh melakukan pengkhianatan oleh Ukraina. Hingga kini, Putin tetap menolak berbicara langsung dengan Zelensky dan menyebutnya sebagai pecundang dan badut. Ia bahkan menyebut Zelensky sebagai presiden yang tidak sah, merujuk pada penundaan pemilu Ukraina karena pemberlakuan darurat militer. Apakah NATO yang memicu perang ini? Putin kerap mengklaim bahwa ekspansi NATO adalah akar konflik. Ia menuding NATO melanggar janji untuk tidak memperluas wilayahnya 1 inci pun ke timur setelah jatuhnya Uni Soviet. Namun, Mikhail Gorbachev sendiri membantah bahwa isu perluasan NATO pernah dibahas secara serius. Ironisnya, justru agresi Rusia yang mendorong negara-negara seperti Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan NATO demi perlindungan. Meski Ukraina memiliki cita-cita untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa, kenyataannya pada awal invasi tidak ada tanda-tanda nyata bahwa Ukraina akan segera diterima. Upaya damai, realistis atau mustahil. Pembicaraan damai kembali dijadwalkan berlangsung di Istanbul, tetapi Putin tidak hadir dan hanya mengirim delegasi tingkat rendah. Rusia menginginkan pembicaraan tentang akar konflik yang merujuk pada tuntutan lama mereka. Ukraina menjadi negara netral, mengurangi kekuatan militernya, menghentikan keinginan bergabung dengan NATO, serta mengakui pencaplokan wilayah-wilayahnya oleh Rusia. Ukraina jelas menolak. Mereka tidak akan pernah mengakui wilayah kedaulatannya sebagai bagian dari Rusia secara sah, meskipun secara de facto wilayah tersebut mungkin hilang untuk sementara waktu. Berapa banyak korban jiwa dan pengungsi? Perang ini telah merenggut nyawa puluhan ribu orang. Zelensky menyebut sekitar 46.000 tentara Ukraina telah gugur. Sementara situs waloses.org memperkirakan angka mendekati 74.000. Di sisi sipil, lebih dari 12.900 warga sipil dipastikan meninggal, meski Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan jumlah sebenarnya lebih tinggi. Estimasi korban militer Rusia bahkan lebih besar, berkisar antara 164.000 hingga 237.000 jiwa. Perang ini juga menyebabkan hampir 7 juta warga Ukraina mengungsi ke luar negeri dan hampir 4 juta lainnya terpaksa meninggalkan rumah mereka. Konflik yang belum menuju kemenangan. Setelah lebih dari 3 tahun perang, tidak ada pihak yang benar-benar menang. Ukraina berhasil merebut kembali wilayah-wilayah di utara dan selatan pada 2022, namun gagal membuat kemajuan besar dalam serangan balasan terakhir. Di sisi lain, Rusia mengklaim telah mencaplok 4 wilayah Ukraina, namun hanya benar-benar menguasai sepenuhnya 1, Luhansk. Serangan Rusia kini banyak difokuskan ke wilayah Donetsk dengan taktik penghancuran secara bertahap dan lambat. Di bidang ekonomi, perang ini juga menghancurkan kedua negara. Rusia mengalami inflasi tinggi dan pengeluaran militer yang sangat besar, sementara Ukraina kehilangan banyak wilayah industri dan infrastruktur energinya. Kesimpulannya adalah perang abad ke-21 yang mengguncang dunia. Invasi Rusia ke Ukraina bukanlah konflik biasa. Ini adalah pertarungan ideologi, identitas, sejarah, dan pengaruh geopolitik. Di satu sisi, Putin berusaha mengembalikan kejayaan Imperium Rusia dengan menegaskan klaim atas Ukraina. Di sisi lain, Ukraina berjuang mempertahankan kemerdekaannya, identitas nasionalnya, dan aspirasinya untuk menjadi bagian dari dunia demokratis. Hingga hari ini, belum ada tanda-tanda bahwa perang ini akan segera berakhir. Namun, satu hal yang pasti, dunia telah berubah sejak 24 Februari 2022, dan sejarah akan terus mencatat setiap langkah dari konflik ini.